Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Februari pada minggu ke-8 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan pernyataan Tuhan Yesus dan implikasinya. Namun terbatas pada 3 topik. Topik ke-21, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Topik ke-22, datang kepada Yesus bagi yang letih, lesu, dan berbeban berat. Kedua video dari kedua topik tersebut sudah tersedia pada YouTube akun Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik ke-23, amanat agung Yesus Kristus. Kita masuk pada topik ke-23, amanat agung Yesus Kristus. Mari kita buka Alkitab kita pada kitab Injil Matius. Matius pasal ke-28 ayat 19 sampai 20. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai ke akhir zaman. Kedua ayat tersebut di atas adalah pesan Tuhan Yesus kepada murid-murid dan para pengikutnya sesaat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Pesan tersebut dinamakan dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung adalah misi khusus yang perlu dilaksanakan oleh para murid dan pengikutnya. Dalam amanat agung ini, Tuhan Yesus mengutus ke-11 murid dan para pengikutnya ke dunia ini untuk menyelesaikan misi khusus, yaitu menjadikan lebih banyak murid. Ini berarti orang-orang dari setiap kelompok masyarakat dan etnis di muka bumi. Melalui Yesus, hubungan Allah dengan umat manusia telah bergerak melampaui Israel untuk memasukkan orang-orang dari setiap sudut dunia untuk datang kepada Bapa melalui Anak Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan perintah Yesus adalah menjadikan murid. Seorang murid adalah seseorang yang menjadi seperti tuannya dengan hidup dalam hubungan hamba
dengan tuannya. Sebagaimana murid-muridnya belajar dari Tuhan Yesus. Dan sekarang mereka, murid-muridnya dan para pengikutnya, akan mengundang orang lain untuk masuk di dalam pemuritan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Amanat agung bukanlah suatu pilihan untuk dipertimbangkan. Namun ini adalah perintah untuk dipatuhi dan dijalankan oleh para murid dan pengikutnya, termasuk Anda dan saya. Pemuritan yang dimaksudkan Tuhan Yesus setidak-tidaknya melibatkan dua hal yang disebutkan Tuhan dalam perintah ini, yaitu baptisan dan ketaatan. Para murid diperintahkan untuk membaptiskan murid baru, yaitu jiwa-jiwa yang berdosa, yang datang dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptiskan sesuai dengan apa yang Tuhan sudah katakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pilihan untuk dibaptis di depan umum adalah bukti bahwa seseorang telah percaya kepada Tuhan Yesus dan akan membuat komitmen untuk setia mengikut Dia. Untuk itulah para muridnya diberikan wewenang untuk membaptis orang dalam nama Allah dan menyatakan posisi orang itu masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Pekerjaan utama amanat agung adalah untuk menjadikan murid, yang berarti kerjasama, proses pendampingan, yang sekarang kita sebut sebagai pemuritan. Bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai 28, Ibrani 10 ayat 25 maupun Ibrani 13 ayat 7. Dan juga bisa saksikan video singkat pada akun YouTube saya dengan topik pemuritan yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita dan kita baca Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan amanat agung, maka para murid dan pengikutnya memerlukan kuasa Allah yang semula Allah berikan kepada Tuhan Yesus, sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka, maksudnya murid-murid dan para pengikutnya, dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi."
Maka pada saat amanat agung disampaikan, Tuhan Yesus memberikan pesan khusus agar para murid dan pengikutnya untuk berkumpul di Yerusalem sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 4. Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, yang telah kamu dengar daripadaku. 10 hari para murid dan pengikutnya berkumpul dan berdoa di Yerusalem, menantikan apa yang dijanjikannya. Dan pada hari ke-50, 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kuasa Allah turun memenuhi para murid dan pengikutnya. Kuasa tersebut adalah Roh Kudus yang akan mendampingi para murid dan pengikutnya dalam menjalankan amanat agung. Tidak hanya dalam teritorial Israel, namun termasuk di luar Indonesia, bahkan di seluruh dunia, juga Indonesia. Mengenai Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, apa tugasnya, dan apa yang menjadi kuasa Roh Kudus bagi umat percaya. Silakan buka YouTube Berti Wawuruntu, berlangganan dan segera bisa mendapatkan jawaban tentang Roh Kudus. Jangan tunda. Kehadiran Roh Kudus memperlengkapi para murid dan pengikutnya dalam tugas amanat agung. Dan pada awalnya, silakan kita baca dan renungkan kitab Kisah Para Rasul secara keseluruhan. Dan kita melihat pekerjaan yang dilakukan oleh murid-murid dan para pengikutnya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Begitu ajaib. Dengan demikian, para murid dan pengikutnya tidak merasa malu dan takut lagi dalam memberitakan isi amanat agung, karena mereka sudah menjadi saksi hidup secara keseluruhan. Sebagaimana di dalam Roma pasal 1 ayat 16-17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekarang, bagaimana dengan Anda? Jangan ragu, bimbang, dan takut. Mari segera masuk dalam amanat agung, dalam kehidupan kerohanianmu,
Saya kutip sebuah lagu rohani zaman dahulu. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati disalib buat kita. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati disalib buat kita. Maaf suara saya. Ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati disalib buat kita. Tuhan Yesus memberkati.